yang diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Salam, senang kasabon, senang salawat yang ngaranna Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dapat terus ibadah dati soang kasabon iti guru mukabon dati di soang sembayang. Sembayang yang kau di soang lagi na pipinan ko sembayang di terang bolos. Ana tukot ang sembayang. Pinarahingan tamadahay surga ipan puasa ang kasiyanan. Isuang napaswabon ni Tiyama ang pagulian dahay karehan konsikahanin dia. Atas kasunungon no, pamadulian no kumadid dahay sepanjang na pira-pira tadaw na katalibiti. Nakapurimani hay da simbayan sebab nagugumpi no kumadid dahay. Isang natin suang napaswabon ni Tiyam kadapati hay bersama-sama beribadah. Kaya ngayon di ngaran no, makinungaw di buras no, isuang natadaw ni Tiyama. Oh haleluya po si kau Tiyama. Tahakan dahil dia kayong sananda at perjalanan at ibadah diti. Mantad na kayong puno ng samnot awi. Malagusunod at dia ay sanantiya sa mamimpin menyertai dahay. Manahakan ay kasimbenan kekuatan. Kemampuan untuk dapat mengikuti ibadah diti.
Biarpun dot serat talian baik hinonggo na payahay at tumbayan ni Haid hilo pagpaparuangin dahay memimpin ke dahay supaya sembayan ni Haid untuk dot menjalani ibadah di bersama-sama. Ama sambayang lagi Haid di tenggelohing no di lain nada nakadapat bersama-sama di suang dot ibadah apatah lagi ibadah dot di suang dot gereja. Tumbayan ni Haid dot nembol pelo ama ngap tahapan dari peladung andung dot isuang ya dot kalau hayaan netinan sebab sakit penyakit isuang ngaran itu hanya Yesus memberi saya lah supaya dia lah ngasih bayan maka dapat nagi dot untuk lo bersama-sama dahay ibadah isuang dot suapun itu yang mengkali tengah anak tengah kata apa ma insan dot kebersama dahay semenjak dot dia keadaan pembangunan Nabi Galiti sudah tentu noda no insan di tangan anak dahay untuk dot semua dot isuang dot kalah sekolah minggu bahkan di isuang do gereja atau bayani hai isuang do sabon itu semua bayang ya hai di lama dan bono pele isuang do sabon itu kusun pimpinan lu barakataya sinunian dia lah barakataya pembelajaran dia lah barakataya ini keposian dia lah supaya ada dia lah makin tagaya makin tagira dia pelagosan dia lah sumili saluran da berkatmu mari tengah anak sesuai sampai dia lah isuang do sekolah kain nombor ko pelagosan dot sumili dot isaot tulinaw di tengah-tengah ditulong tengah anak kita ko katutunin dia ama mapaun si ko pengkala kita mamalahing tengah barakatay anu ay ke jaksanaan dat untuk naman didik supaya dito anak itu senantiasa aksay katutun dia senantiasa aksay painsa makit dia umpaing kaya ringaran mo oh haleluya pengkala kita anak ko anu bagian at isuang laksuabon iti isuang lat ibadah iti tahapan dari paladu baik dan nunupot pelayanan dit pinatahap mo kumadil kalau gusto na tunuan ng hikmat kekuatan man tadi dia supaya kain sanandat ibadah diti kalau gusto nohon ilo na sumili udah berkat sumili udah saluran udah berkat no untuk berat ibadah di hari diti kalau gusto na kain sanandat tangan jamaat no nga diberkati melalui pelayanan tangan mo isun sa diti terlebih kami beras no terangod kalau gusto na manganuhi kesempatan pati lambus di kepastian dahay untuk makinungaw manod ka pwede pendudukan di beras mo nunggoy tarangaw dahay di suang na tanaw bayan ulit yan o haleluya po si ko di ama sambayang nagyahay at pamimpin at gereja ayok dahil pusat ko kawasan ko malingkat sidang Tuhan katahapan na palad no nunupay tarubaan nila ang nunupay di kabalingkangan nila untuk pati lambus na adiat pelayanan dulu sebagai dot pemimpin na pusat, pemimpin dot kawasan pasidang. Ama tahapan dari pelat, manual kekuatan kemampuan supaya bila kesayangan pati lambus setiap pelayanan pinatap ng kumadila ama. Manual kesatuan itu girot, ketumbahan itu girot supaya bila kesayangan sumandiu dia ama. Oh haleluya po sigaw dia ama. Logoson na dia terus memimpin menyertai dahay. Pengkaan lagi jamaat keseluruhan isuang na sidang diti. Isadang mengalami na kaluyan at tinan ko pasusahan kanunod po. Isumiliw at mangantap dahay na tuntok at kumirotin dia. Isuan ng ngaran at Tuhan Yesus ang palapaso yahay matadiri ama. Supaya simbahan yahay pati lambos yahay tikipasyon dahay sa pagunan. Labi-labi ang mamagihumid dia ama. Oh haleluya po sigaw dia ama. Pelagoson na dia terus memimpin menyertai dahay. Nanggol pa ay kasabon na tinga pelagoson na dila ko. Nahapan ay kasimbayanan kekuatan. Persimbayan ni ay untuk dot menjalani ibadah diti. Persimbayan lagi tanganak menjamaat untuk bersama-sama di suanglah ibadah diti ama. Oh haleluya po si kau dia ama. Haleluya Tuhan, haleluya. Suanglah kasabon diti ama. Pimpunon dahay ibadah diti. Di suang ngaran na tanak usap talidang. Selamat pagi. Saya baca ayat pembacaan firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Kejadian 48 ayat 1 hingga 11. Tajuk besar, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Ayat 1. Maka setelah berlakunya pelbagai peristiwa itu, ada orang memberitahu Yusuf, ketahuilah ayah Tuan sedang sakit.
Lalu Yusuf pergi kepadanya dengan membawa bersama-sama kedua-dua anaknya, Manasye dan Efraim. Ayat 2, apabila Yakub diberitahu, anakmu Yusuf datang mengunjungimu, Israel mengerahkan seluruh tenaganya untuk duduk di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa pernah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan. Allah memberkati aku dan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku akan membuat kamu beranak cucu dan melipat gandakan keturunanmu. Aku akan menjadikan kamu satu golongan bangsa, dan aku akan mengurniakan negeri ini kepada keturunanmu kelak sebagai milik mereka yang kekal. Maka sekarang, kedua-dua anakmu yang dilahirkan di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu di Mesir menjadi milikku. Sebagaimana Ruben dan Simeon ialah milikku, Efraim dan Manasye juga akan menjadi milikku. Tetapi para anakmu yang lahir selepas mereka berdua ini, mereka ialah milikku. Dalam hal warisan pusaka, mereka akan disebut berdasarkan nama kedua-dua abang mereka. Ketika aku dalam perjalanan dari Padan Aram, aku kesedihan atas kematian Rahel di tanah Kanaan, tidak beberapa jauh jaraknya dari Efrata. Lalu aku memakamkan dia di sana, di sisi jalan menuju Efrata, yaitu Bethlehem. Apabila Israel melihat anak Yusuf, dia bertanya, siapakah mereka ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anakku yang dikurniakan Allah kepadaku di sini. Kata Yakub, bawalah mereka dekat denganku supaya aku dapat mendoakan keberkatan bagi mereka. Ketika itu, atas sebab usianya yang lanjut, penglihatan kedua-dua belah mata Israel sudah kabur. Jadi, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Yusuf mendekatkan mereka kepada Yakub, lalu Yakub mencium serta memeluk mereka. Islam Perjanjian Baru, Markus 14 ayat 32 hingga 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Dia sangat takut dan gentar. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yang 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. 36, katanya, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dan 37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidarkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Dan 38, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan 39, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan 40, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah barat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Dan 41, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan terakhir, kedua, bangunlah, marilah kita pergi, ke yang menyerahkan aku sudah dekat. Konsultasi.
nang kasaban kumadati kayo sanay. Kung sigod Tuhan sa pabdam ng pen ng berkat dati kayo sanay. Kanata kasumbayang itong dapan naman na persembahan. Tama dahil sa surga, natunod hay siya ng aranda Tuhan Yesus Kristus. Panyasawatan dahay karayahan ng konsikahan dia sa pabdag pinano kapasin dahay siya ang dapakarajaan dahay dit sa minggu nakatalib. Pohon sikod, berkat-berkat kasukupan, pinatahak ng dahay, malalod pekerjaan dahay di magisuayan. Tuhan, talabay na manakay dia persembahan ng persepuluhan. Kiranya tarimaan no tidak sanang maginawa. Berkatai na to siniti Tuhan, supaya mila dahay gunahan untuk pelayanan bagi dia untuk sidang diti maupun di luar sidang diti. Tuhan, berkatai na giat pekerjaan dahay masa-masa tuburuan supaya harakaset berkat kasuupan untuk datinan dahay amharan na giat patahakan dahay dia kasay. Tuhan, tumayan ako berkat no nantiasad lumuyong sa pasyan dahay supaya nantiasay habar kasuupan. Tuhan, palagasanod pelayanan na siya magunan diti kay kaluas ang kayang gaya naging arano. Sa pansanati musikahan kibarakatan dahay isyo ang aranda Tuhan Yesus Kristus Tuhan igang pamasidahay. Amen.
Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kami dapat bersama dengan keluarga masing-masing di rumah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menjelaskan maksud dari firman Tuhan, supaya jemaat yang ada di rumah pada pagi hari ini yang duduk untuk mendengar firman-Mu, semuanya dapat mendengar dengan hati yang terbuka, sehingga mereka mengerti dan memahami message Tuhan yang akan mereka belajar dan dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, salam untuk semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sekali lagi, ini adalah hari ataupun minggu yang pertama di bulan yang ke-7. Kita sangat mengucapkan syukur sebab pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang beberapa waktu ini. Sekalipun kita di dalam PKP, namun itu tidak menghalang kita untuk beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Jadi inilah saudara satu kesempatan kita untuk bersama dengan keluarga. Diharap keluarga dapat membawa semua anak-anak, bahkan di dalam keluarga itu untuk bersama-sama di dalam ibadah secara dalam talian. Pagi hari ini kita ambil ketetapan setiap minggu kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kalau ada yang berjalan-jalan, kita boleh panggil mereka. Kita duduk bersama di rumah, mungkin dengan melalui telepon masing-masing, tetapi sangat baik kita sama-sama untuk duduk bersama di rumah untuk menghormati hari Sabat ataupun hari Minggu pada pagi hari ini. Oke, jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Hari ini saya mau membawa kita untuk belajar bersama-sama tentang satu tema. Saya ingin kita belajar dalam 4 sesi ini. Minggu yang pertama dengan tema yang sama, bahagian yang pertama. Minggu yang pertama, minggu yang kedua, minggu yang ketiga, dan minggu yang keempat dengan satu tema, yaitu kemenangan dalam Kristus. Saudara, mari kita lihat dan membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Saya bacakan di ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, saudara, pada ayat yang ke-17 demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata, ada 70 orang murid. 70 orang murid, saudara. Mungkin pertanyaan ini cukup simple ataupun cukup sederhana. Nah, siapa 70 orang murid itu? Siapa 70 orang murid itu? Karena kalau kita pelajari Alkitab, saudara,
kita tidak banyak menemukan. Dengan 70 orang murid, hanya yang kita tahu cuma 12 orang murid Yesus. Tetapi 70 orang murid itu siapa, saudara? Nah, hanya disebut di dalam Injil sebanyak 2 kali di dalam kitab Injil bahwa ada 70 orang murid. Pertama, pada waktu Tuhan Yesus mengutus mereka, itu yang pertama. Dan yang kedua, pada waktu mereka kembali dan bersyukur kepada Tuhan. Berarti kita tidak banyak mengetahui tentang ke-70 orang murid ini. Tetapi ayat ini berkata, 70 orang murid ini bukan sekadar orang yang biasa saja. Kenapa? Karena mereka kembali kepada Tuhan Yesus dan mereka berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Itu yang dikatakan oleh mereka. Berarti ke-70 orang murid ini bukan pelayan Tuhan sepenuh masa. Bahkan mereka juga bukan orang-orang yang segenap hidupnya telah dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga kemanapun Yesus pergi, mereka ada di situ. Bukan, saudara. Dibandingkan dengan ke-12 murid Yesus, karena dimanapun Yesus pergi, mereka ada di sana bersama-sama dengan Dia. Nah, berarti saudara, ke-12 murid Tuhan Yesus ini adalah pelayan Tuhan sepenuh masa. Nah, ke-70 orang murid ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang diutus pada saat diperlukannya untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Berarti ke-70 orang murid ini lebih dekat dengan sebahagian kita yang berkata, saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pastor. Mungkin sebahagian itu berkata, saya percaya kalau yang menjadi hamba Tuhan hidupnya pasti akan merdeka dan selalu memiliki kemenangan. Atau mungkin ada yang berkata, saya percaya kalau dia itu hamba Tuhan, pasti setan-setan itu takluk kepada dia. Nah, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Saya percaya kalau dia hamba Tuhan, maka dia tidak pernah akan mengalami keadaan di mana setan akan mengganggu hidupnya. Mungkin ada yang menyangka kalau setan mengganggu hidupnya sementara dia itu hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Alkitab. 70 orang murid ini bukan melayani secara penuh masa untuk Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, mereka diutus oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu mereka kembali, mereka telah membawa berita sukacita. Sebab ayat yang ke-17 tadi itu berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saudaraku, inilah kemenangan yang sesungguhnya. Memang dari kutukan dosa,
dan menaklukkan setan-setan dengan nama Yesus, inilah yang seharusnya menjadi berita gereja pada hari-hari ini. Berita gereja bukan berapa ramai jumlah jemaatnya, dan bukan juga berapa besar bangunan gerejanya, bahkan bukan berapa banyaknya uang di dalam simpanan gereja, bukan juga berapa banyak program ataupun program gereja. Nah, saudara, tetapi berita gereja hari-hari ini berbunyi, apakah orang-orang percaya yang ada di sini dapat membuatkan setan-setan takluk dalam nama Yesus? Karena selama ini pun, saudara, tidak ada seorang pun yang pernah datang ke depan di mimbar untuk bersaksi tentang apa yang dialaminya, ataupun kesaksian yang mana setan takluk kepada nama Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena saya percaya bahwa kesaksian buat Tuhan itu selalu berakhir dengan satu kemenangan. Kenapa, saudara? Karena saya mau ulangi sekali lagi, setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Ada amin, saudara? Nah, kesaksian gereja, perhatikan saudara, tidak perlu tahu berapa lama sudah saudara mengiringi Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, saya kebelakangan ini baru 2 bulan bertobat dan ikut Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya bukan hamba Tuhan penuh masa. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya tidak punya banyak waktu untuk pelayanan. Mungkin saudara akan berkata demikian. Nah, saudara tidak perlu tahu berapa banyaknya waktu yang saudara berikan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak perlu tahu berapa lamanya saudara sudah mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi saya percaya berita gereja hari-hari ini adalah bahwa setan harus takluk kepada saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Sebab itulah selalu ada orang percaya yang mana selalu mundur daripada iblis. Karena selalunya orang percayalah, saudara, yang selalu mundur daripada iblis. Sebab itulah iblisnya terus menerus maju. Karena apa iblis maju, saudara? Karena orang percaya yang lebih dahulu mundur. Persoalannya, sampai bila baru kita dapat membuatkan iblis mundur daripada kita? Dan bukan kita yang mundur, saudara. Satu kali di dalam Alkitab mengatakan tentang anak-anak Skewa, di mana dia mengusir iblis dengan nama Yesus. Saudara tahu apa yang iblis katakan? Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu? Iblis yang berkata demikian, saudara. Yesus aku kenal, dan Paulus aku tahu, tetapi siapakah kamu? Nah, saudara, jangan sampai hal itu
terjadi di dalam hidup kita. Orang percaya mundur, iblis maju. Kenapa saudara? Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya dalam ayat yang ke-18. Ayat 18 mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tetapi hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, bukan iblis yang jatuh, tetapi kadang kala saudara gembalanya juga yang jatuh, majelis gerejanya juga yang jatuh, para dekan-dekannya banyak yang jatuh, pemuda-pemudi juga jatuh, bahkan jemaatnya saudara juga jatuh. Saudara, ada begitu ramai pemuda-pemudi Kristen yang dahulunya bersemangat melayani Tuhan, tetapi selepas mereka bertemu dengan pasangannya, mereka menghilang dari gereja. Kenapa itu terjadi saudara? Karena mereka telah jatuh. Sekarang bukan iblis yang jatuh saudara. Kadang rumah tangga orang percaya yang jatuh, atau rumah tangga orang Kristen yang jatuh. Bahkan orang-orang yang melayani yang jatuh. Seharusnya yang jatuh, seharusnya iblis yang jatuh, rumah tangga kita dipulihkan. Seharusnya saudara, iblis itu yang jatuh. Bila iblis itu jatuh, maka rumah tangga kita saudara dipulihkan. Seharusnya iblis yang jatuh, maka berkat kita saudara yang akan kita dapat. Seharusnya iblis yang jatuh, maka apapun yang kita buat, perniagaan kita, pekerjaan kita yang akan maju saudara. Seharusnya iblis yang jatuh saudara, anak-anak Tuhan diberkati. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19 berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kenapa ada kemenangan dalam Kristus? Alkitab menjawab dengan sederhana. Alkitab berkata, Tuhan telah memberikan kuasanya untuk kita. Untuk apa saudara? Untuk menginjak ular, untuk menginjak kalajengking, untuk menahan kekuatan musuh. Jadi kenapa kita boleh menang? Karena kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang dapat membahayakan kita. Amin saudara. Nah, mungkin anak-anak saudara ada di luar negeri, ataupun mungkin anak-anak saudara ada di luar daerah, di luar kawasan. Seharusnya kita selalu memberi pesan kepada mereka, dan kita selalu memberikan satu kabar untuk mereka, bahwa dalam Kristus Yesus tidak akan membahayakan mereka dimanapun mereka berada pada saat ini saudara. Katakan itu saudara kepada anak-anak kita, ataupun siapapun keluarga kita yang berada jauh dari tempat kita pada saat ini. Dan katakan kepada mereka bahwa tidak ada bahaya kalau kita ada di dalam Kristus. Nah saudara,
Alkitab sangat jelas berkata, anak cucu orang benar dipelihara oleh Tuhan. Orang Kristen dimanapun dia berada, dia senantiasa membawa damai. Amin, saudara. Dimanapun cucu orang benar dipelihara Tuhan, orang Kristen dimanapun dia berada, dia senantiasa membawa damai. Nah, hal yang kedua dikatakan pada bahagian terakhir dari ayat yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita kepada roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yang pertama, tidak ada yang membahayakan kita. Dan yang kedua, nama kita ada terdaftar di surga. Amin. Kalaupun kita harus bergumul di dunia ini, kita tidak akan takut dan gentar. Karena apa? Hidup di dunia ini bukan tujuan akhir kita. Kalaupun kita harus menitiskan keringat, kalaupun kita menitiskan air mata berhadapan dengan perjuangan di muka bumi ini, tetapi kita tetap tidak akan putus asa dan kecewa. Kenapa, saudara? Sebab dunia ini bukan tujuan akhir kita. Tetapi karena nama kita ada terdaftar di surga. Berarti, saudara, tujuan akhir dari hidup setiap orang percaya adalah di surga. Nah, saudara, jika saudara harus khawatir dengan apapun tuntutan di dunia ini, dengarkan, saudara, bahwa ada rumah di surga yang telah Tuhan sediakan buat setiap orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 hingga 3. Berarti jangan hanya karena pergumulan berat. Berarti jangan hanya karena ada pergumulan berat kita meninggalkan Tuhan. Jangan karena ada pergumulan berat kita tidak percaya. Bahkan akhirnya, saudara, kita bersungut-sungut. Tetapi Alkitab berkata, bersukacitalah karena nama kita terdaftar di surga. Nah, berarti hari ini kita dapat ambil kesimpulan di luar. Kita dapat ambil kesimpulan yang luar biasa bahwa ada kemenangan yang besar di dalam Kristus. Nah, tidak lagi kita perlu tahu apakah saudara masih muda. Tidak juga kita perlu tahu apakah saudara miskin. Tidak kita perlu tahu bahwa saudara baru bertobat. Mungkin dalam beberapa hari kita baru bertobat. Tetapi lewat pembelajaran Alkitab kita hari ini, yang kita temukan ada 3 alasan bahwa ada kemenangan di dalam Kristus, ataupun ada kemenangan dalam Kristus. Pertama, kita sama-sama perhatikan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 yang berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, kita telah mengalahkan dia dengan darah anak domba. Jadi bukan oleh sebab berapa lama kita sudah mengiringi Tuhan Yesus. Bukan soalnya berapa lama sudah kita mengikuti Tuhan Yesus. Dan bukan dari berapa banyak
banyaknya ayat Alkitab yang kita sudah hafal. Bukan juga dari berapa banyaknya sudah kita melakukan pelayanan Tuhan sepanjang hidup kita. Tetapi saudara, ayat ini berkata, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada ramai orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun mengiringi Tuhan. Nah, ramai juga orang Kristen yang sudah berpuluh tahun menjadi pelayan di gereja, melayani Tuhan di mana-mana, tetapi tetap mengalami kehidupan yang galak, tidak mengalami kemenangan. Dengarkan baik-baik saudara. Alkitab tidak pernah berkata bahwa mereka yang terdahulu mengalahkan iblis oleh banyaknya pelayanan, oleh lamanya mereka mengiringi Tuhan. Tetapi ayat yang tadi berkata, ayat Alkitab ini berkata, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Saudara, ini berarti dari sini kita dapat mengerti kenapa ada kemenangan dalam Kristus. Karena setan tidak dapat menembusi darah Yesus. Mereka, yaitu setiap orang percaya, dapat mengalahkannya dengan darah anak domba. Iblis atau setan tidak dapat menembusi darah Yesus. Dan ingat, sewaktu kita diselamatkan, saudara, kita bukan hanya memiliki sebuah agama. Itu sebabnya jangan pernah mengatakan bahwa kekristenan itu menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah darah Yesus. Apa artinya Kristen, saudara? Apa maksudnya Kristen? Ada banyak orang Kristen yang mengira bahwa Kristen itu bermula ketika seorang itu lahir dari kandungan ibu yang beragama Kristen. Mereka menyangkakan mereka mewarisi agama itu. Saudara, sehingga kalau dia lahir dari kandungan ibunya juga, dia sudah dikatakan beragama Kristen. Maka dia berpikir bahwa itu sudah menjadi hidupnya di dalam kekristenan. Nah, saudara, tapi seorang pertama kali disebut Kristen bukan karena dia lahir dari rahim ibunya yang beragama Kristen. Pertama, seorang itu disebut Kristen bukan karena mulutnya yang mengaku Kristen. Tapi seorang disebut Kristen pertama kalinya, saudara, dengarkan baik-baik, pada waktu dia membuka hatinya buat Tuhan Yesus dan membiarkan darah Tuhan Yesus itu menyucikan dosanya, sehingga dia bukan lagi orang yang beragama, tetapi dia diangkat jauh lebih tinggi dari itu, di mana dia ditebus dengan darah Kristus. Dia diangkat menjadi anak-anaknya karena dia sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba. Nah, saudara, ini berarti menjadi Kristen adalah menerima percikan darah Kristus yang menyucikan segenap hidup kita.
yang telah menyucikan segenap hidup kita. Itu sebabnya saudara, Paulus berkata, apa yang dahulu ku anggap kebanggaan, sekarang ku anggap sampah. Sebab itulah artinya, maknanya, Alkitab juga berkata, yang lama sudah berlalu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus lewat darahnya menyucikan, dan Alkitab berkata, waktu darahnya sekali telah menyucikan hidup kita, maka kita akan disucikannya untuk selama-lamanya. Nah, ingat saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat saudara, setan tidak dapat menembus darah Yesus. Setan tidak dapat menembus darah Yesus. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, dalam Keluaran pasal yang ke-12, di dalam pasal 12 itu dijelaskan dengan cukup jelas sekali tentang bagaimana bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Dan tulah yang ke-10 telah diturunkan Tuhan, yaitu kematian anak sulung. Semua anak sulung akan mati semuanya. Dan apa yang terjadi ketika itu, saudara? Tuhan berkata kepada umat itu, setiap dari kamu percikan darah di atas dan kedua ambang pintu rumahmu. Dan setiap kali malaikat maut melewati setiap rumah yang telah dipercikan darah itu, tidak mengira itu rumah siapa. Apakah itu rumah orang Yahudi, ataupun apakah itu rumah orang Mesir. Tetapi kalau malaikat maut itu lewat, dilihat ada darah yang dipercikan di ambang pintu rumah, maka malaikat maut itu tidak akan menembusnya, bahkan dia akan melewatinya, sehingga anak-anak sulung yang ada dalam rumah itu akan selamat. Saudara, ini berarti setan tidak boleh menembusi hidup saudara, hidup kita semua. Bukan karena saudara menghafal ataupun sudah menghafal keseluruhan ayat Alkitab. Bukan karena saudara boleh berdoa dengan suara yang keras. Bukan karena saudara aktif sekali di dalam pelayanan gereja. Tetapi setan tidak boleh menembus hidup saudara pada waktu saudara membiarkan darah Yesus menyucikan hidup saudara. Pada waktu saudara membiarkan darah Yesus membungkus hidup saudara, waktu saudara membiarkan darah Yesus mengambil alih hidup saudara, dan itulah yang sebetulnya yang telah membawa saudara masuk ke dalam kepastian akan keselamatan. Nah, itu sebabnya saudara, itu sebabnya kita sebagai orang percaya, doa orang percaya yang kita naikkan, Tuhan bungkus aku dengan darah-Mu, sucikan aku dengan darah-Mu, percikanlah aku dengan darah-Mu, maka aku akan memperoleh kepastian selamat. Karena kalau kita pelajari Alkitab, maka kita akan temukan dua hal yang dikerjakan oleh darah Yesus. Dalam Ibrani 9 ayat 13 mengatakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah.
Nah, saudara, di sini kita mengerti, kita memahami kenapa iblis ataupun setan tidak dapat menembusi darah Yesus. Karena darah Yesus dapat menyucikan dosa. Sifat iblis yang adalah dosa tidak dapat menyentuh darah Yesus. Itu sifat iblis. Dia tidak dapat menyentuh darah Yesus. Setan tidak dapat menembusi kebenaran. Dengan kata lain, kekudusan Allah adalah benteng yang tidak dapat ditembusi ataupun benteng yang tidak dapat dikalahkan. Kekudusan Allah adalah benteng yang membentengi hidup setiap orang percaya. Sehingga darah Yesus, darah yang menyucikan manusia dari dosa-dosanya. Dan pada waktu manusia disucikan dari dosanya, dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang akan berlaku? Manusia memiliki benteng. Benteng itu dibangunkan oleh darah Yesus. Dan hal yang lain yang dikerjakan oleh Yesus dalam Wahyu 5 ayat 9 hingga 10 dikatakan di sana ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan menerima meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat yang ke-10 katakan juga, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini berarti dari sini kita mengerti bahwa darah Yesus mengubah. Darah Yesus telah mengubah status hidup kita. Dari mulanya kita adalah hamba dosa, sehingga setan bebas mempermainkan hidup kita. Setan bebas dengan sesuka hati menyerang pikiran kita. Setan dengan bebas menyerang hati kita. Bahkan setan bebas menyerang karakter kita. Karena status kita adalah hamba. Status kita adalah bawahnya. Status kita adalah suruhannya. Sehingga dia dengan bebasnya memerintahkan kita untuk melakukan apapun. Tanpa peduli apakah kita suka atau tidak suka. Apa kita mau atau tidak mau. Sehingga Paulus berkata, saudara, apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Tetapi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu darah Yesus telah membeli hidup kita, maka Alkitab berkata, kita ditempatkannya menjadi apa? Menjadi anak raja yang memerintah. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Adam supaya menjadi raja. Apa artinya raja? Bahwa dia akan menaklukkan semuanya dan bahwa dia akan berjalan dalam kehendak Allah yang sempurna. Dia dapat berkata tidak kepada apa yang telah Allah perintahkan, tidak. Dan ya kepada apa yang telah Allah perintahkan, ya, itu raja. Darah Yesus telah mengubah status kita. Ada begitu ramai orang Kristen yang selalu berdoa, Tuhan, aku seorang berdosa. Itu doa orang Kristen. Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, aku orang hina di matamu.
yang hanya layak masuk neraka. Tapi setan katakan, amin saudara. Kenapa? Sebab berarti saudara yang Tuhan kasih, kita harus mengubah cara berdoa itu. Mulai hari ini kita akan mengubah doa kita. Kita katakan kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, terima kasih sebab lewat darah-Mu Tuhan telah mengangkat aku menjadi anak-Mu yang berhak masuk ke dalam kerajaan-Mu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang waktu kita sudah ditebus. Kita menjadi seorang yang kembali hidup dengan kuasa sebagai anak raja. Setan selalu membuatkan kita bingung dengan status kita, saudara. Dan harus saudara ingat baik-baik, saudara, bahwa ujian pertama yang dilakukan oleh setan kepada Yesus adalah mengenai statusnya. Setan katakan kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Ujian yang kedua yang sama, jika engkau anak Allah. Pertanyaan yang sederhana, apakah setan tidak tahu kalau Yesus itu adalah anak Allah? Iblis memang tahu, tetapi peranan iblis di mana dia mau membuatkan kita bingung. Iblis mau memusingkan cara kita untuk berpikir. Ingat saudara, di dalam Alkitab ada satu peristiwa yang terjadi di Gadara, di mana tempat orang Gerasa. Ada seorang yang telah kerasukan setan berteriak-teriak kepada Yesus, mau apa dengan kami, hai Yesus? Dikatakan begitu. Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Nah, ini berarti saudara, bahwa setan tahu bahwa Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Sekarang apa yang terjadi, saudara? Setan datang kepada Yesus dan berkata, jika engkau anak Allah. Dengan kata lain, setan mau membuat Yesus ragu. Setan mau coba untuk menekan Yesus dengan bertanya, apakah betul statusmu itu anak Allah? Itu cara iblis bekerja, saudara. Dan hari ini pun setan masih menggunakan cara yang sama. Dia mengganggu pikiran banyak orang Kristen. Dia mengganggu pikiran banyak orang percaya dengan berkata, apakah betul kamu ini anak Tuhan? Apakah betul kamu ini orang Kristen? Apakah betul kamu ini adalah orang percaya? Itu cara iblis bekerja, saudara. Dan iblis juga katakan, apakah betul dosamu itu sudah diampuni? Dan juga iblis katakan, apakah betul bahwa Tuhan itu betul-betul dapat menyembuhkan kamu? Dan banyak lagi cara iblis yang licik, cara setan yang begitu cukup licik, saudara. Sehingga hari ini ada begitu ramai orang percaya yang terus dibingungkan oleh setan mengenai statusnya. Setan terus-menerus menipu dia dan berkata, masalahmu tidak akan pernah selesai. Setan katakan demikian. Rumah tanggamu tidak akan dapat dipulihkan lagi. Dosamu tidak akan dapat diampuni lagi. Sia-sia saja engkau datang ke gereja. Kedatanganmu itu tidak akan dihargai. Itulah cara iblis, saudara. Cara iblis untuk menipu orang Kristen. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Jangan kita pernah mau dibingungkan oleh setan. Karena Alkitab begitu jelas berkata, jika kamu adalah anak Allah, maka kamu adalah ahli waris yang berhak untuk menerima segala janji yang telah diberikan buat kita. Galatia 4 ayat 7 berkata, itu sebabnya kita harus percaya. Hidup orang Kristen, kita harus bersandar teguh pada firman Allah. Karena setan selalu menipu. Karena setan selalu membuatkan saudara menjadi ragu-ragu. Yang percaya menjadi ragu-ragu. Tapi hari ini kita sekali lagi mendengar kabar baik. Bahwa setan tidak dapat menembusi darah Yesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini yang harus menjadi prinsip bagi setiap orang percaya. Jangan pernah kita melakukan apapun tugas kita pada awal pagi sebelum kita berbicara kepada Tuhan. Dalam arti kata yang lain, yaitu berdoa. Karena apa saudara? Kalau kita berdoa, memohon Tuhan untuk membungkus kita dengan darahnya, maka sepanjang hari itu saudara, Tuhan akan menyertai kita. Jangan bangun dari tempat tidur kita saudara, sebelum kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, bungkus anak-anakku, bungkus keluargaku, bungkus semua keluarga kami saudara. Itulah doa kita. Dengan darah Tuhan membungkus kita sepanjang hari itu dimanapun kita berada. Tuhan menyertai kita. Sebab itu saudara, di dalam darah Kristus saja kita aman dari segala kejahatan. Sebab kuasa jahat tidak dapat menembusi darah Yesus. Darah Yesus ataupun darah Kristus saja jaminan untuk sebuah kemenangan. Tidak semestinya kita harus kaya raya saudara. Untuk mencapai kehidupan yang menang, tidak seharusnya kita menjadi kaya raya supaya barulah kita mencapai kemenangan. Tapi saudara, kemenangan itu hanya ada di dalam Kristus. Tidak seharusnya kita kaya raya untuk mencapai kehidupan yang berkemenangan. Tidak semestinya kita harus selalu sehat baru kita mencapai kehidupan yang menang. Semua itu adalah bukan ukuran di dalam kemenangan hidup orang Kristen. Tetapi kita menang pada waktu iblis itu dapat kita tundukkan dalam nama Yesus. Kita menang pada waktu kita mulai percaya dan kita menerima percikan darah Yesus. Karena hanya darah Kristus saja yang menjadi benteng yang begitu teguh. Karena darah Yesus juga tidak dapat ditembusi oleh kejahatan apapun. Darah Yesus juga itulah yang telah menyucikan segala dosa kita, dosa-dosa manusia. Karena pada saat Tuhan Yesus datang kepada Bapa juga dan mempersembahkan cawan darahnya, itu yang menjadi persembahan terakhir sekali untuk selamanya. Dan persembahan itu telah mengubah status hidup kita yang dahulunya adalah hamba, tetapi sekarang telah menjadi anak raja. Ini berarti saudara, kita adalah anak-anak raja. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mulai sekarang jangan kita pernah lagi merasa bingung ataupun keliru dengan status kita. Jangan kita bilang bahwa saya hanya seorang jemaat biasa. Doa saya pun yang biasa saja. Pelayananku juga kita katakan adalah pelayanan yang biasa saja. Sebab pelayanan itu
adalah yang harusnya dilakukan oleh majelis gereja ataupun para pastor hamba Tuhan, dan doa mereka juga adalah doa yang baik, kita katakan begitu. Dan doa itu juga yang dilakukan oleh pendua-pendua syafaat, kita katakan begitu. Saudara, kita berhenti berpikir yang seperti itu. Kenapa saudara? Karena satu kali kita bertobat, karena satu kali kita percaya saudara, status kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Anak tebusan. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan kita juga mempunyai hak yang sama di dalam rumah Bapa. Nah saudara, hak kita sama. Hak kita sama. Sekali kita bertobat dan menjadi percaya, saya ulangi saudara, status kita sama. Kita tidak boleh berpikir saudara seperti tadi, di mana kita keliru akan status kita, sehingga kita mengatakan bahwa kita adalah jemaat biasa, bahwa doa kita pun biasa saja, dan pelayanan kita pun hanya sejauh itu biasa saja, dan kita menganggap bahwa majelis gereja itu yang berhak untuk mengambil pelayanan itu, dan banyak lagi. Tapi ingat saudara, sekali lagi saya katakan saudara, sekali kita bertobat dan menjadi percaya, status kita sama di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini hidup kita banyak tekanan, banyak pergumulan, bahkan banyak masalah yang silih berganti yang datang. Mungkin selama ini kita terus merasa sakit, selalu tidak sehat, sakit, dan keluarga kita juga selalu kacau. Anak-anak kita juga banyak yang memberontak. Tapi itu saudara bukan maksudnya kita sudah kalah. Sebab itu saya katakan saudara, kita harus membangkitkan kembali roh kita. Kita harus membangun kembali keyakinan iman kita. Kita katakan kepada diri kita bahwa di dalam Kristus aku lebih daripada seorang pemenang. Karena di dalam darah Kristus tidak ada yang dapat membahayakan kita. Nah, sebab itulah saudara, di dalam Kristus kita memiliki kemenangan. Di dalam Kristus kita memiliki kemenangan. Nah saudara, inilah yang dapat saya fungsikan bersama untuk kita pada pagi hari ini. Di bahagian yang pertama ini saudara, yang dapat kita belajar bersama, kiranya firman Tuhan dengan tema yang kita belajar pagi hari ini, kemenangan dalam Kristus, ini akan pastinya membuatkan kita tidak berkata bahwa kita sudah kalah. Sekalipun kita menghadapi banyak tekanan, pergumulan, banyak masalah, tetapi hal yang sangat penting yang harus kita pahami dan belajar, kita haruslah mulai membangkitkan roh kita, membangunkan kembali keyakinan iman kita. Dan kita harus katakan di dalam diri kita bahwa di dalam Kristus Yesus aku lebih dari seorang pemenang. Amin saudara. Sampai sini yang dapat saya fungsikan untuk
bahagian yang pertama ini, kiranya apa yang sudah kita belajar pada pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 hinggalah ayat yang ke-20 dengan satu tema, yaitu kemenangan dalam Kristus bagian yang pertama. Kami bersyukur kiranya jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka saat ini, kiranya apapun yang kami belajar bersama ini dapat kami terapkan bersama di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kiranya damai, sukacita dari Tuhan yang terus menyertai semua umat Tuhan, terlebih jemaat Tuhan yang ada di sidang ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini adalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Kenarahingan tamadahila surga, nung sekoyah Tuhan ay suanggat pimpinan, penyertaan na Tuhan sepanjang ibadah dahil sa kasaban baniti, nung sekoyah suanggat penyertaan, pimpinan na pendikit-dikit, tanganak na Tuhan di terlibat di suanggat pelayanan, dati suanggat cara atas talian mengusipat Tuhan isangat campur tangan no, kumat pentik-tikit tangan no, disembat na selesai dahayat haid ibadah dari sangat kasaban baneti. Tuhan sebelum bet ayah kapagi tetangkiat ada hai atau tepat ibadah isangat kasaban diti. Takkan dari Tuhan pentik-tikit tangan no, di terlibat di sangat pelayanan. Tuhan berkatanu pimpinanmu setiap pribadi dela supaya ada harap kesembahan sukacita pendik-tikit tangan akan Tuhan dan peponsai dan pelayanan dan untuk penggaya dengaran Tuhan. Sembahyang panagi Tuhan khusus sebagai seluruh jemaat Tuhan di mengikuti ibadah secara atas talian hingga napayala Tuhan baik di kampung TKI ialah pentinggal luar kawasan hanggang napela Tuhan dit mengikuti dan ibadah diti berakatan Tuhan isuanggat hai kesembayanan dan mantadi dia penyertaan dan perlindungan dan mantadi dia Tuhan berakatan lagi Tuhan seluruh perjalanan dahai sepanjang minggu abantaran diti hanggang napayah Tuhan dan papaburud nunuat hai kerja dahai baik di kampung TK ialah luar kawasan di kampung gitu nga Tuhan menyertai melindungi pendik-tikit dahai istiharan dahai kuasa perlindungan naman tadi dia pensedon ya Tuhan mantadat kain sanadat bahaya-bahaya teka sakit penyakit saya ke pekinan hai Tuhan at perlindungan dat mantadat kuasa Tuhan dat pendik-tikit dahai menyertai isanggat tindalanan dan kepasian dahadat pengampusampus. Mensyukur Tuhan pampakan dahai at ibadah dari sang kasaban baneti secara atas talian mempelukis na Tuhan kenggayat ngaranno isanggat kepasian dahai dan pengampusampus dan untuk kepenggay ngaranno Tuhan. Mensyukur Tuhan isangaran Tuhan Yesus nambayang sekoyahikan sanati tutupan dahai ibadah dahai secara atas talian disanggat kasaban baneti. Amin.